Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Murtadha Bapak Haji Zulkarnain dan seluruh pengurus. Dan alhamdulillah tadi kita telah sama-sama mengikuti sholat tarawih yang diimami oleh Akhinal Mahmud Ustaz Juandi, para hujaj, para hasatis, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk senantiasa menghidupkan malam di antara malam-malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi asbab turunnya rahmat dan juga keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perjalanan saya ke masjid ini luar biasa Bapak dan Ibu. Saya tinggal di kampung sebelah gitu ya, di LA saya tinggal, tapi perjalanannya ternyata ya Robbi, LA berangkat jam 7 kurang. Sengaja kalau misalkan bawa motor takutnya hujan, ntar malah berhenti di Masjid Tanjung Barat gitu ya. Akhirnya coba bawa kendaraan gitu biar terhindar dari hujan. Ternyata Allah takdirin kena macet di sini Bapak Ibu. Ini luar biasa Tanjung Barat. Sampai akhirnya saya ketinggalan 2 tarawih, 2 salam tarawih, 4 rakaat saya ketinggalan. Nah makanya sekarang saya nyampein cuma 2 hal aja dah nih. Cuma 2 hal karena saya juga masih PR ya gak? Saya masih PR. Ada 2 hal gitu ya. Tadi temanya bagus yang diangkat, motivasi bekerja di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang motivasi. Nah, motivasi atau dorongan seseorang gitu ya untuk melakukan sesuatu, terlebih itu di bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah jauh-jauh hari gitu, sebelum ada teori motivasinya Abraham Maslow. Siapa itu Abraham Maslow? Pokoknya dia dah gitu ya, Abraham Maslow. Sebelum ada teori tentang perilaku manusia, banyak teorinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kriteria. Nah kalau udah ngomongin kriteria nih berarti tanda-tanda gitu ya. Kalau buat yang kerja, tanda-tanda THR apa? Udah 2 minggu Ramadan gitu ya. Kalau yang kerja, kalau yang jadi pegawai gitu ya. Nah tanda-tanda yang Allah berikan
kepada setiap manusia yang ada hidup di muka bumi ini, terlebih dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih tanda adalah orang tersebut mau condong melakukan aktivitas ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, atau malah ke jalan yang jelek, jalan yang munkar. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka kecenderungannya orang itu untuk melakukan kejelekan atau melakukan kebaikan. Jadi di dalam diri kita ini sebenarnya udah ada motif untuk melakukan sesuatu. Apakah kita mau melakukan sesuatu yang fujur, yang jelek, atau wattaqwa, atau kita pengen melakukan sesuatu yang takwa, yang baik gitu ya. Tinggal ada di dalam diri kita nih. Kita mau menjadikan diri kita ini orang yang cenderung kemana gitu ya. Memang manusia ini makhluk yang tengah-tengah gitu ya, makhluk yang tengah-tengah. Kenapa? Diajak baik mau, diajak jelek kadang ngikut. Gitu gak? Sholat yuk, ayo. Nongkrongnya habis itu kita main gaple. Iya gak? Ada masih. Jadi tinggal di diri kita nih, mau mengarahkan itu kemana, atau mau mengarahkan ke sesuatu yang jelek gitu. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Kata Allah, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan dirinya. Ngapain dia mensucikan dirinya? Dia sholat jamaah mau, dia melakukan ibadah wajib oke, ibadah sunnah iye, semua yang baik-baik ketika Allah ajak, Allah serukan, dia mau melakukannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi kata Allah. Siapa? Orang yang mau mengotori dirinya. Nah, balik lagi ke konteks motivasi gitu ya. Pasti kalau dalam hal yang sifatnya berbau motivasi, ada yang disebut istilahnya gimmick. Nah, orang sini ngomongnya apa tuh kalau gimmick? Iming-iming, apalagi orientasinya mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, terlebih kita di bulan Ramadan ini gitu ya. Ramadan ini di ayat yang masyhur kita baca, di ayat yang masyhur kita dengerin, output dari Ramadan, goalsnya Ramadan ialah membentuk karakter menjadi diri kita orang-orang yang bertakwa. Nah, keistimewaannya gitu ya, keistimewaannya kalau memang takwa itu udah ada di dalam diri kita, maka Allah akan menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tuh, jadi surga udah siap nih buat kita. Nggak usah repot-repot lagi, nggak usah mikirin, wah klaster mana nih yang bakal kita beli, klaster mana yang bakal kita tempatin. Siap-siap aja gitu ya. Ngapain siap-siapnya? Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu akan rindu, akan kangen ila arba'atin nafarin. Nah, ingetin nih,
4 kriteria orang yang bakal dirindukan oleh surga. Kalau tadi di awal 2 saya bilang. Kenapa 2? Tinggal milih, maksudnya mau jadi orang yang baik apa orang yang jelek. Kalau kita milih jadi orang baik, saya kali 2 lagi jadinya 4. Ada 4 kriteria. Apa yang pertama? Yang pertama, agar kita tidak hanya berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu ya Allah. Bukan hanya itu, tapi surganya yang kangen sama kita gitu. Kalau misalkan nih bapak ibu kangen sama pasangannya gitu ya, terus pasangannya nggak kangen sama kita, gimana kira-kira? Kalau bertepuk, kira-kira bertepuk 2 tangan apa sebelah tangan? Sebelah tangan. Nah, ini surga udah kangen nih sama kita nih. Bapak ibu misalkan pengen pulang kampung gitu ya, di kampung udah kangen sama kita nih. Kitanya biasa-biasa aja gitu. Ah udah, ntar aja lah, gampang aja. Nah, kira-kira yang di kampung gimana rasanya? Nah, ini surga udah kangen sama kita. Gimana caranya biar kita bisa mensikapi betapa surga itu udah kangen terhadap kita? Yang pertama kata Nabi, talil Quran, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran sehari 1 ain, udah ngantuk tutup, shadaqallahul azim. Baca lagi ntar habis zuhur, baca lagi habis subuh, dapat 5 lembar sehari. Baca Quran. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita abai dengan Al-Quran, karena Allah sendiri yang menegaskan di dalam firman yang lain, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang kalau udah berpaling dari Al-Quran, ntar aja deh baca Qurannya, ntar aja deh Al-Quran jadi pajangan aja. Nah, udah ada karakter gitu di dalam dirinya, an zikri daripada Al-Quran, ma'isyatan dunka, kata Allah, bakal sulit hidupnya sebab dia cuek dengan Al-Quran. Tuh, jadi Al-Quran di rumah jangan cuma jadi pajangan. Al-Quran di handphone cuma sekedar di download, jangan, tapi dibaca. Nanti itu orang kayak gitu datang hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dia dikumpulin sama Allah dalam keadaan yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku, kumpulin aku ketika hari kiamat dalam keadaan buta? Kata Allah, dulu Quran ada, dulu Quran masih dilihat, tapi engkau nggak mau ngelirik Al-Quran. Tuh, 1. Na'udzubillah, jangan sampai Al-Quran kita baca nih biar kita jadi dikangenin sama surga. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah wa mut'imul ji'an, kasih makan orang yang kelaparan. Orang kelaparan nih, buka puasa dan lain sebagainya, panitia nyiapin nyelenggarain buka puasa bersama anak yatim dan lain sebagainya. Kita punya duit, dapat THR, kita beri bantuan buat penyelenggaraan buka puasa. Tuh, jangan pelit-pelit Ramadan gitu ya. Yang ketiga, karena waktu, wa hafizil lisan, jagain lisan kita gitu. Jagain lisan kita. Jangan sampai nih lisan di bulan Ramadan yang harusnya digunain buat zikir, masih digunain buat nyinyir. Nah, jangan sampai, kudunya zikir gitu ya, dibuat nyinyir. Ya Robi gitu ya, jangan sampai tuh buat zikir, karena dengan kita berzikir Allah bakal nginget sama kita. Dan yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Nah, dengan 4 hal ini gitu ya, kita dawamin, kita lazimin, kita biasain di dalam diri kita. Ngaji, baca Quran kita lanjutin, kemudian ngasih makan kita berikan, sedekah kita lakukan,
lisan digunain buat berzikir, puasa di Ramadan dilakuin, insya Allah surga yang kangen sama kita, dan kita pun merespon kangennya surga kepada kita. Jadi insya Allah connect gitu ya, ibarat sinyal nih connect gitu ya, ibarat tepuk tangan, yang kanan mau gerak, yang kiri mau gerak. Jangan sampai yang kanan mau gerak, yang kiri cuek aja, jadinya tepuk tangan sebelah tangan. Nah itu bapak-bapak, 4 hal, bapak-bapak dan ibu-ibu, 4 hal yang menjadi kekangenan surga kepada kita semua tinggal di dalam diri kita. Yang awal saya bilang ada 2 kriteria kecenderungan manusia, dia mau gunain buat kebaikan, dia mau gunain buat kejelekan, tinggal kita yang mengatur gitu ya. Jadi konfigurasinya ada di dalam diri kita, pengaturannya ada di dalam diri kita, tinggal kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semua, karena dengan kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, dengan kita melakukan pekerjaan kita di bulan suci Ramadan, maka Allah akan senang kepada kita ketimbang hari-hari kita cuma gunakan untuk tidur dan berleha-leha saja. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.